hormati Bapak Toto Trikatsono, Bapak Ibu calon jamaah haji 2025 dari Regu 5 kelompok 2 yang saya hormati. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita taufik hidayah dan inayah sehingga pada pagi hari kita bisa berkumpul bersama-sama di aula Gedung Serbaguna RT 6 Pak. RT 6 Perumahan Kejawan Indah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, juga pada kita sampai semua sampai dengan akhir zaman. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya dari beliau. Marilah acara pertemuan rutin Regu 5 kelompok 2 pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Toto, itu kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan pada pagi hari ini alhamdulillah diberi kenikmatan oleh Allah. Pertemuan rombongan 2 Regu 5 kita bisa bersama-sama di aula RT 06 RW 48 perumahan Ewa Gria Kejawan. Alhamdulillah di Bapak Z ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku sepatu hasanah kita. Bapak Ibu sekalian, yang pertama selamat bergabung Bapak Usairi dan Ibu Madu Bailah yang kemarin berpisah rawuh masih di Pontianak. Ini pertemuan kedua Bapak dan kebetulan Bapak kedua juga masuk di Regu 5 ini, dan mudah-mudahan nanti sampai Bapak bisa dengan berangkat haji. Ini regu sementara dari KPO Aisyah. Jadi nanti kalau sudah pramanifest, nanti mudah-mudahan tidak berubah, mudah-mudahan ya. Tapi nanti kita lihat kondisi di pramanifest koordinasi dengan Kemenak. Karena memang di setiap kloter kan sekitar 360, sehingga nanti kita akan bergabung dengan KPU yang lain, karena KPU Aisyah kita 225. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita pertemuan kedua kita akan sampaikan proses perjalanan umroh. Karena apa? Karena nanti Bapak sekalian di tanggal 18, mudah-mudahan tidak ada kebetulan saya sekretaris panitia untuk kegiatan praktek di Fatimah Az-Zahra, baru buat tornya, sudah memproses koordinasi dengan teman-teman di KPAU. Nanti monggo Bapak sekalian untuk dijadwalkan, termasuk mungkin Pak Wasairi mungkin udah pas di Jogja ini tanggal 18 Januari. 18 ya? 18 Januari.
kita akan mempraktekkan prosesi ibadah umroh dan ibadah haji. Karena yang selama ini di klasikal, di aula kan masih teori terus sih. Terus kemudian ini perguruan nanti kita bicara tentang teknis. Kemudian nanti akan kita praktekkan tanggal 18 Januari. Kalau memungkinkan untuk pas tidak di lapangan, tapi kalau pas posisi terpaksa tidak bisa ikuti dan nanti praktek kan masih ada di KBAO, masih ada di Kemenak, kemudian ada di DIY, nanti ada beberapa praktek. Tapi kalau bisa pas mundur ya alhamdulillah nanti bisa bersama-sama dengan kita. Nanti monggo sesuai dengan jadwal waktu Bapak. Itu yang pertama informasi. Kemudian yang kedua, ini satu regu mungkin Bapak belum kenal ya, kemarin sudah ta'aruf Bapak. Pertama kemarin ta'aruf supaya semua kenal. Kalau kenal kan enak Pak, nanti di perjalanan dalam 40 hari kami punya pesan begini. Jadi Bapak Ibu sekalian digabungkan dalam satu proses perjalanan haji yang 40 hari. Sudah barang tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian di antara kita, karena kita dari mana-mana, dari asal usul, punya dari latar belakang dan sebagainya, pasti perlu penyesuaian ya semuanya. Penyesuaian ya, mudah-mudahan dengan kita niatnya sama ya Bapak Ibu sekalian, niatnya sama untuk kita beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang selain untuk kita melakukan ibadah, mudah-mudahan bisa penyesuaian di antara kita. Nah, dan contoh konkret dalam dari tanggal 19, tahun 19 itu ada yang sepuh, ada yang muda. Itu masalah yang contoh mawon, misalnya penyesuaian misalnya di kamar gitu. Nanti ini kan bapak ibu itu berempat, bapak berenam ya. Monggo siambi deh. Siambi itu di samping. Katakan misalnya onten sing nek sare nek ora padang ora iso, satu pihak yang satu kalau nggak bisa. Umpama ini contoh kecil gitu. Nah, itu mungkin penyelesaian Pak Zen. Penyelesaian. Satu kamar dengan sepuh Pak, kurang sepuh. Jadi sekarang latihan menahan amarah. Salah satunya sing menika. Sepuh Pak Kulon itu nek apa film Padang baru sakit ya gitu patah nih Pak. Padahal karena saya koordinasi satu plotter itu harus banyak nyiapkan kalau malam ya, terus saya ngalah di dalam luar, ruangan yang berapa orang itu yang empat setiap kamar 4 ada yang 6 tergantung nanti posisi. Kalau di Madinah kemarin ada yang hotel yang satu kamar 6, kalau di Mekah itu by name menikah kemarin yang di saya dari tanggal tahun 2012 itu satu kamar 4 by name. Nah, itu nanti kita contoh misalnya, kemudian Pak Imam nek sare itu nek hasilnya dingin kok rasa sare ya sejiji dingin, nah itu pripun disesuaikan umpama itu umpama salah satu yang ngorok. Itu penyanyi yang kecil-kecil itu monggo ini mulai dikondisikan Pak Imam. Ini nanti Pak Imam selaku ketua regu monggo disui kita semuanya, dari semuanya. Kemudian nanti kebetulan gini Pak Seri di sini nanti ada dokter Safik, itu ketua rombongan. Saya belum tahu ini sebagai ketua rombongan, saya belum tahu hari ini. Nah, terus sebagai pengantar sebelum ke materi, karena ini sebelum materi kita mau mungkin sebentar aja untuk ta'aruf. Kemarin sudah semua ta'aruf, nanti kita kenalkan. Ini Pak Zen, Pak Imam, Pak Zakir, kemudian menikah Bu Zen, menikah Ibu Imam, Bu Farika, menikah kenalkan. Mangke sepadan. Monggo Pak Seri kenalkan sebentar sepadan
Nah, kenalkan cair. Monggo Pak. Monggo. Oh, nggak bisa bahasa Jawa ya? Padahal saya bahasa Jawa. Saya nggak bisa. Oh ya udah, kalau itu saya mohon maaf bahasa Jawa tak muncul. Saya bahasa Indonesia full gitu, Pak Imam ya. Mohon maaf. Bisa nangkep tapi nggak bisa. Oh ya, oke. Oke, mari silakan Pak Baik, Husaini. terima kasih Pak Toto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mohon maaf kemarin belum bisa hadir karena kebetulan memang saya masih aktif bertugas di Pontianak. Jadi saya memang menjadwalkan dalam 1 bulan itu mungkin saya usahakan untuk bisa hadir, paling tidak nanti 1 bulan sekali lah. Ya syukur-syukur nanti ada waktu luang disisipkan pas ada acara-acara yang khusus. Ya. Cuma nanti mungkin ke depan mungkin saya wakilkan ke istri saya kebetulan di sini di camping juga. Jadi nanti mungkin kalau pas jadwalnya sesuai atau apa mungkin ya, istri saya bisa hadir. Jadi perkenalkan saya Husaini Wasman, Bu, Bapak. Jadi saya asalnya sebenarnya Pemalang. Oh, Pemalang Bapak. Pemalang. Tetangganya suami saya Pak Zul. Pak Jen Pemalang juga. Tegal. Saya Pemalang Randu Dongkal. Oh, Randu, alhamdulillah. Bahasanya Ketemu di mirip. sini. Apa-apa juga. Bahasanya mirip-mirip. Jadi dulu Apa Pak? kita kebun. Iya. Jadi saya dulu memang SMA di MUI. Oh, MUI terus ya alhamdulillah di UTM juga. Terus ke Pontianak 91 sampai sekarang kebetulan dapat istri di sana. Oh, ya di Di Pontianak. Pontianak selama ini memang di rumah ya lebih banyak bahasa Indonesianya Ya, baik, karena baik, Bapak. saya juga agak jarang kalau di lingkungan perumahan kan memang Betul Bapak. Ya. jadi banyak yang nggak bisa bahasa Jawa, terus saya pikir ya mungkin kalau menangkap sedikit-sedikit bisa, tapi Ya, baik. ngobrol mungkin kurang, sehingga nanti ya lebih banyak bahasa nasionalnya lah Pak. Baik. Maaf. Ya. Putra saya 2 Pak, kebetulan 1 sudah selesai berkeluarga di Bekasi. Makanya kemarin juga dari Pontianak sempat mampir dulu nengok cucu. Tengah malam terus kemarin baru ke sini. Terus yang satunya masih kuliah di Brawijaya. Ya tugas akhir lah masih, mudah-mudahan selesai di awal tahun depan. Saya kira ini yang bisa saya kenalkan. Terus istri saya juga namanya agak ini ya, Madubala ini mungkin dulu. Madubala atau Madubala? Madubala. Oh, ini nggak ada ini ya? Ini ada Pak ini. L2 Pak. Oh, L2. Madubala ini ya sebenarnya dari Bapak Aceh, Ibu Banjar. Jadi ketemu di Pontianak, di Singkawang terutama. Kelahiran Singkawang. Oh, Singkawang. Gitu ya. Boleh juga Pak. Pak bebas. Bapak apa panggilannya siapa? Iri boleh. Heri. Bebas Bu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Husaini yang telah menyampaikan ta'aruf supaya kita kenal semuanya. Ada tambah Ibu Mas Ubaira? Campur cekap enggak? Baik, makasih. Masih Bapak Ibu sekalian. Jadi kenalkan Pak, saya Toto Trikarjono Pak. Supaya kenal. Kebetulan sama-sama alumni Pak, saya dari UGM dulu. Kebetulan sekarang dinasnya di BRIN Bapak. Dulu Batang, sekarang di Badan BRIN. Kemudian di kampusnya, kemudian ada perguruan tinggi sana, kemudian ditugaskan di kampusnya. Maka saya mintanya hari Sabtu atau Minggu karena memang belum purna juga, sehingga harus kalau hari Senin sampai Jumat sehingga harus masih dinas. Fakultas apa dulu Bapak? Saya kehutanan. Oh, kehutanan pas Adiknya Pak Joko. Oh, iya. Katanya kalau saya nggak pernah Pernah kuliah bareng. kayaknya enggak.
Kalau itu saya fakultas teknik nuklir dulu. Saya dulu di Batam sih. Makanya ini mohon maaf ini kalian koordinasi Bapak Ibu sekalian. Basicnya bukan dari UIN gitu, tapi ngomong cuma senang di kegiatan, kemudian sering dimobilisasi sehingga diminta untuk mobilisasi Bapak Ibu sekalian. Belajar bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dan ini alhamdulillah sudah dibuatkan oleh Pak Imam Tuarku untuk buku ini. Kemarin ada draft dari saya, kemudian saya kirim Pak Imam. Pak Imam relatif perfect ini, alhamdulillah. Matur sangat Bapak. Jadi ada kata ABC-nya yang keliru aja Pak Imam. Sekalian begitu perfect nama. Makanya nama-nama kan saya kemarin belum lengkap ini alhamdulillah dilengkapi Pak Imam ini. Matur sangat Pak Imam untuk apa namanya disiapkan ini. Saya sangat senang kemarin langsung diperbanyak oleh Pak Imam. Kemudian tentang anggarannya, monggo nanti diproyeksikan ke berada di Pak Imam untuk ini. Jadi gitu Pak, hari nanti setiap pertemuan nanti ada uang kas. Uang kas katakan pertemuan itu 25 cuma 25. Nanti kalau berdua 50 bisa dibayar 10 kali atau secara setiap pertemuan dipersilakan. Ini fungsinya satu, misalnya untuk kegiatan pembelian kopi, kemudian nanti usahakan kopi materi, kemudian nanti kebutuhan regu Bapak. Nanti di setiap proses perjalanan haji Bapak sekalian, nanti akan kami sampaikan apa saja yang dibutuhkan oleh regu. Nah, salah satunya dicukupi oleh kas ringan pun kepala kami. Bapak boleh ingatan Bapak Ibu sekalian, nanti saya materi dulu, kemudian nanti kita praktekkan untuk prosesi umroh. Nanti sebetulnya mungkin yang pangkutan yang perbaiki rumah nanti saya jelaskan sebentar. Nanti kita praktekkan untuk doa-doanya, bagus bisa bersama-sama monggo. Tapi sebelum ke gambar menikah, ini sebagai pedoman Bapak Ibu sekalian yang diperbanyak oleh Pak Imam dan Pak Mutu, jadi nanti kalau pas di rumah Oh ini yang mana? Belum ada. Masih ada ya. tasnya kiran berapa? Dua, monggo. Monggo Bapak ini. Monggo Bapak. Ini sama saya. Yang satu Pak. Nih. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ini yang sudah diperbanyak Pak Imam, ini ada pertemuan sampai 10 pertemuan ya. 10 pertemuan. Terus ini sudah juga dijadwal untuk pertemuan 1 kepada Pak Imam, kedua Pak Zen, ketiga Bu Farika, dan tetapi ini tidak mengikat, tidak harus. Nanti kalau misalnya ada perubahan, misalnya pertemuan Pak Husairi ke-6 misalnya, ini kalau pas kundur misalnya, kalau pas posisi di Pontianak ya bisa digeser dengan Pasti Pontianak kita ke Pontianak. Atau kita ke Pontianak. Naik odong-odong. Naik odong-odong. Monggo nanti yang ngatur Pak Imam nggih, Pak Imam monggo ngatur Pak Pegaliku nanti bisa luas lah. Insyaallah. Mangke luas, ini sebagai pedoman saja. Kemudian untuk ketua regu monggo Pak Imam, kemudian bendahara regunya Bu Siti Nur Alasi, kemudian sekretaris regu Bu Siti Mei, sama-sama Bu Siti ini ya. Kemudian dan monggo. Kemudian untuk materi saya tidak urut dari pertemuan 1, 2 dan seterusnya ini harus seperti ini karena memang ada posisi yang harus kita jelaskan untuk menghadapi tanggal 18 kemarin besok. Kemudian ini misalnya tatap muka kedua harus di pesawat, di bandara, di Hotel Madinah. Ini nanti di Selasa ini kita sampaikan di dalam pertemuan berikutnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa dibaca, kemudian hari Minggu.
saking hasil 18 Januari Sabtu. mungkin baca-baca sekali nanti di rumah kita dibacakan ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Makanya pun tanya-tanya saat pertemuan didiskusikan. Itu satu. Besok masih di sini Menikah tanggal 5 ya misalnya nanti kalau masih nanti saya sama saya. Mereka maksudipun ngomong Pak Heri Wonten Jogja, Nggih. itu kira-kira dulu. oh nek monggo derek mawon kalau Pak Besar masih di Jogja masih di ya monggo nanti luas nanti Pak Imam atur mandi Nanti aja namanya. nanti diatur nggih. Iya. Nanti yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, ini ada gantungan menikah. Bapak saya sampun tinggal teman ya. Sudah tahu nanti dibaca masing-masing untuk dilonggar-longgar waktu nanti dibaca nanti. Tapi kalau misalnya belum hafal nanti bareng-bareng kita sampaikan. Ngatan Bapak Ibu sekalian, jadi kita mulai dari pertemuan sebelum masuk ke gambar menikah. Kita dalam akan menyampaikan urutan rumin supaya punya gambaran. Bagus ya. Oke, bisa deh. Ya bisa. Baik, ini untuk pendahuluan saya kira sudah dapat ya. Yang penting kita di dalam kegiatan ini kita akan sampaikan secara teknis eksperimen. Tentu ya pendahuluan hanya kita ini dasar dari haji. Kita masuk ke persiapan ya Bapak sekalian. Jadi ada persiapan fisik dan persiapan non fisik. Kalau persiapan fisik monggo Bapak Ibu sampai cek kesehatan saya ya. Kita gantiannya Pak. Saya sama belum ya, juga belum ya. Cek kesehatan belum ya. Nanti monggo menyusul. Kemudian kalau biometrik sampun sudah? Belum juga ya? Sudah ya, sudah. Bisa. Biometrik ya, biometrik ya, bisa. Bisa. Sudah ya, sudah. Jadi tinggal kesehatan. Paspor ya yang diserahkan. Oh paspor masih dibawa Bu Tati berarti kalau belum serang. Kemarin ikut rombongan ya, ikut kegiatan untuk foto dengan bareng-bareng atau sudah punya Saya sendiri? sudah punya, kemarin masih dipakai ke Malaysia sebentar, jadi Oh, ya, tidak apa-apa. Kalau diserahkan nanti nunggu konfirmasi berikutnya. Nanti kita disimpan dulu aja. Nanti kalau sudah kita koordinasikan nanti kita infokan ke paling atas untuk penyerahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau yang kesehatan monggo, kalau olahraga ya monggo disiapkan karena memang perjalanan haji Bapak Ibu sekalian banyak berkaitan dengan fisik, ya, fisik. Katakan contoh misalipun. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian proses tawaf dan sa'i itu pun kita memerlukan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya, tawaf dan sa'i. Kalau tawaf itu kan sekitar 7 putaran itu kan sekitar berapa ya, 4 kiloan ya, atau 3-4 kilo. Kemudian saat sa'i dari 400 kalikan 7 berarti kan 3 kiloan, berarti kan sekitar 7 kilo. Kemudian nanti proses haji itu yang pasti harus jalan itu saat panjenengan prosesi untuk lempar jamarot dari Mina ke lempar jamarot terus lebih dari 3 kilo. Kalau reguler kan antara 3 kilo sampai 5 kilo. Berarti pulang pergi kan 6 kilo. Jadi, monggo itu latihan fisiknya masing-masing. Kalau Bapak sempat, Ibu sempat, ya disempatkan dengan sempat ya. Disempatkan habis subuh itu jalan-jalan. Kalau sini enak loh Pak Imam, jalan-jalan naik turun cepat kesel. Saya ambil pasien belum pernah. Kalau saya di kabupaten dekat rumah dekat kabupaten.
2 kilo naik turun. Aja. Daerahnya sini Kalau naik saya turun. ke lapangan itu dulu ke lapangan itu 5-6 putaran itu sudah lumayan sih kerja 5 Rata kilo. kan, rata nggak terlalu lama nggak masalah. Kalau ini kan naik turun sini. Monggo nanti fisiknya. Kemudian yang persiapan non fisik jelas Bapak sekalian, artinya monggo aktivitas ibadahnya mau disiapkan, kemudian termasuk materi-materinya, termasuk persiapan untuk bekal materi Bapak Ibu sekalian. Salah satunya pertemuan Regu menika ya, ini sampaikan tentang bagaimana kita ibadah kita, bagaimana tentang manasik haji kita, dan yang jelas kita bekal ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah ini nanti monggo kita siapkan bersama-sama. Kemudian yang penting lagi nanti ini catatan ya, Rofas, Fasik, Jidal ini monggo nanti dengan Al-Baqarah 197 ini ditekankan pada kita semua. Nanti kalau ada sesuatu yang ada masalah nanti kita selesaikan bersama-sama. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, kemudian keterkaitan dengan persiapan Bapak Ibu sekalian, kan bulan Mei itu sudah sudah akan pemberangkatan jamaah haji Mei awal. Perkiraan belum tahu ya. Kalau perkiraan DIY nunggu keputusan pemerintah. Karena bisa awal gelombang 1, bisa gelombang 2. iya. Tapi kecenderungan kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, kemungkinan besar di gelombang 2. Iya, gelombang 2, gelombang 2. Bedanya kalau yang gelombang 1 itu tanggal. Saya jelaskan di sini. Maksudnya tanggal-tanggalnya. Tanggalnya nanti selisihnya 2, kalau gelombang awal Mei, mungkin gelombang 2-nya pertengahan Mei ke sana. Oh iya, 2 minggu kemudian. 2 minggu. Berikut itu yang perlu Bapak sekalian sampaikan. Nanti saya sampaikan gelombang 1, gelombang 2. Ini saya kira materi jelas ya untuk penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk yang pekerjaan, monggo yang masih dinas nanti di-ring waktunya untuk cuti Pak. Cuti minimal 40 hari ya Pak ya. Bu ya, 40 hari tambah sebelumnya berusaha 5 hari, setelah 5 hari ya 50 hari. Pak Imam mau cuti 9 bulan 10 hari. Oh gitu. Monggo disiapkan Bapak yang masih dinas. Tapi kalau yang sudah purna ya longgar. Pak Imam kan belum purna. Belum. Masih muda kok Pak. Oke. Nanti disiapkan waktunya Bapak. Kemudian menyiapkan biaya itu di rumah, monggo nanti jelas ini disiapkan. Kemudian bekal-bekal yang harus dibawa ini saya tekankan, kemarin sudah saya sampaikan living cost dari Kemenak itu 750 real. Jadi kalau kebutuhan minimal itu standar ya 1.500, berarti minimal ya Bapak Ibu minimal ya bisa harus tambah sekitar 750-an real. Kenapa? Karena memang untuk yang 750 itu nanti habis satu untuk haji atau istilahnya dam, karena bapak ibu sekarang kan haji tamato, ada kena dam itu sekitar 450 Bapak, 450 nanti disisihkan. Kemudian untuk tarbiyah kita akan ada program tarbiyah itu program tanpa program pemerintah, jadi program kita sendiri itu sekitar 250. Berarti 450 sama 250 sampun 700. Kemudian untuk taksis itu sekitar 50-60. Taksis itu untuk dikumpulkan di rombongan Pak nanti. Itu untuk kegiatan misalnya untuk bantu para petugas untuk yang naikkan koper ke bis. Biasanya kan ada namanya istilah taksis, ada namanya villa. Tip. Itu masing-masing atau Nanti digunakan oleh rombongan Pak. Jadi Bapak hanya mengumpulkan 50.000, kemudian untuk kegiatan macam-macam satu rombongan. 50.000 Real. 50 real. Real. 50 Sekitar berapa itu 50 real Pak? ya dikalikan 4,5. 4,5. Real aja Pak nanti. Jadi untuk 750 itu disisihkan untuk 450 kurang lebih untuk 250 untuk
Kemarin itu 600 Pak, tahun yang kemarin. Tahun kemarin 400 ya? Oh, berarti sudah berubah ya? Iya. Yang Tapi saya yang kakak saya 40 itu itu. udah 600 ya Pak. Tahun 2003. Berarti udah 600 ya? Iya. Oh, saya teringat waktu saya Iya. 2019. 600 sampai 850 kok. Enggak, kalau berapa enggak? Kalau itu 600, sebentar saya ceknya di Oh iya Pak. Yang 440 waktu saya tahun 2019. Ya, kemarin yang terakhir 600. Iya. Berarti yang untuk haji 600 disediakan, kemudian untuk tarbiyah 250 sudah 850, sama 50 untuk vaksin 900. Bapak Ibu sekalian nanti dapat pengembalian 750, namanya living cost, itu 750. Itu nanti diberikan di asrama haji Berodan. Nah, monggo nanti itu persiapan bekal Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang menyiapkan biaya pelunasan BPIA, ini berita gembira kemarin dari informasinya malah akan turun dari yang tahun kemarin. Turun dari tahun kemarin. Ya. Tapi masih panjang besok Pak. Tapi belum. Tanggal 30. Tapi panjangnya kan belum rapat. Iya, panjangnya tanggal 30 itu baru informasi awal. Bisa senang. Yang minimal mengaminkan. Mengaminkan mudah-mudahan itu netes ya. Kalau sama dengan kemarin ya sekitar 56, Bapak sekarang tinggal tambahnya kan 30, 31, 32. Untuk berdua ya 606. Nah, berarti 70 sudah sisa untuk berdua. Itu ya untuk transportasi Jogja Solo biasa ada tambahan, nanti monggo ini saya belum dapat infonya, dapat nanti ditarik berapa. Vaksinasi saya kira sudah, di sini sudah, saya kira untuk materi sudah. Vaksinasi apa ini? Untuk vaksinasinya adalah meningitis. Meningitis itu program yang nanti kan ini kesehatan pertama, kemudian yang kedua adalah setelah pertama, kemudian ada cek kesehatan kedua. Salah satunya adalah vaksin meningitis. Ini kalau yang flu, itu nanti fakultatif Pak. Ada vaksin flu itu nanti kita akan mengkoordinasi jamaah. Itu ada koordinasi dengan tempat kesehatan untuk vaksinasi flu. Ya supaya tidak kan misalnya ada kecenderungan flu itu yang sering tinggi Pak. Itu vaksin flu. Tapi itu fakultatif Bapak. Tapi kecenderungannya ya sudah minta nanti kalau ini tidak program pemerintah jadi diserahkan ke jamaah. Tapi penekanannya lebih bagus supaya tidak terkena. Itu flu sama magnetis itu lain. Lain ya. Kemarin juga ditanyakan COVID Pak. Kalau COVID yang tahun ini sudah, yang kemarin sudah, yang tahun ini sudah Ternyata masih banyak yang belum booster itu disuruh melengkapi. Kemarin kan pertama, kedua, terus booster 1, booster 2 gitu tuh Pak. Itu yang tahun 2022 diwajibkan. Tapi yang tahun 2024 kemarin kelihatan sudah tidak begitu. Oh tidak. Kok kemarin dari puskesmas itu suruh ini kalau belum sampai ke situ disuruh ke mana Bu? Ke puskesmas yang lain. Kemana gitu? Pada akhirnya Disuruh ke suntik di sana gitu. Pada akhirnya petugas puskesmas juga meralat. Nanti kami menunggu informasi dari dinas kesehatan. Iya. Oh ya. Kelihatan tuh yang tahun ini kelihatannya rencana sudah. Tapi kalau ya. Jadi Alhamdulillah. iya aja rencananya. Tapi secara pasti ya pemerintah kan sering berubah-ubah. Tapi kalau misalnya nanti secepatnya dari KBU nanti kami konfirmasi ya. Karena memang kita sudah peduli dan nggak pakai itu. Iya. Saya kira kemarin dari pusat gitu. Iya. Tapi akhirnya juga ada karena tidak untuk persyaratan gitu. Ada gitu. Jadi karena banyak pertanyaan dari calon haji yang dari sini Pak, kemudian kan dijawab sama petugas puskesmas. Tapi di akhir-akhir nanti kami tanyakan dulu Pak. Paling nanya malah sampai booster
kesehatan sama apa akhirnya terus katanya ditanyakan cuma sampai dosen 1 habis itu kok malah masih di lagi ya di dalam lagi ya semoga aja enggak Pak. Ya, nanti itu agak longgar dan waktunya nanti saya kepastiannya saya koordinasikan. Ya. Oke, itu baik Bapak sekalian untuk fisik. Oke, fisik monggo sudah ini sudah. Pak, untuk foto tadi Pak, Ya. untuk foto tadi itu backgroundnya apa Pak? Ini foto haji Bapak. Yang kemarin itu. Yang kemarin foto Yang haji. kemarin bisa diserang. Sudah. Kalau sudah ya sudah aja. Foto haji aja ini. Oke, tak kira untuk mental sudah, fisik sudah. Nah, kita mulai Yang untuk terbaru bukan pembaji yang ini nanti aja ya. Saya akan nyampaikan ke proses ya. Proses untuk gelombang 1, Bapak sekalian nanti kita langsung ke gelombang 2 karena kita akan titik berat ke gelombang 2. Nanti langsung ke umroh Bapak sekalian. Yang gelombang 2 aja saya sampaikan. Jadi kalau gelombang 1 itu ya dari Bandara Adi Sumarmo kemudian ke King Abdul Aziz ya. Kalau gelombang maksud saya kalau ini ya, ini kemudian ke Madinah. Tapi kalau yang besok dari gelombang 1 dari bandara ini langsung ke Madinah. Gelombang 1. Terusnya sama. Jadi nanti umroh dulu ya. Kalau nanti saya akan penekannya di sini ke gelombang 2 dulu. Ya. Supaya ini titik berat ke gelombang 2 ya. Jadi kalau gelombang 2 Bapak sekalian, nanti dari Masjid Agung kemudian ke asrama Haji Donoudan, kemudian Bapak akan ke Bandara King Abdul Aziz. Di sini ini proses Bapak akan memulai prosesi umroh wudhu namanya, atau umroh wajib Bapak Ibu sedang akan menuju ke Mekah. Maka dari sini nanti akan saya sampaikan untuk bagaimana proses umroh wudhu. Ya, jadi dari sini yang gambar untuk ibadah umroh di Masjidil Haram ini akan saya penekannya di sini ya. Tapi sebelum ke sini saya sampaikan di sini. Dari Bandara King Abdul Aziz, Bapak akan menuju ke Mekah ini karena gelombang 2. Nanti Bapak Ibu sudah memakai kain ikhram di Donoudan. Di Donoudan sampun pakai kain ikhram di sini di posisi di sini. Di bandara King Adi Sumarmo sampun pakai kain ikhram. Ngerti nggih Bapak sekalian? Kemudian Bapak sekalian nanti naik pesawat dari sekitar 10 jam ya. Itu nanti niatnya untuk melaksanakan umroh Bapak sekalian itu di King Abdul Aziz di bandara ya. Jadi ada 2 pendapat. Satu ada pendapat yang di Jam Lam. Kemudian ada pendapat yang kedua adalah di King Abdul Aziz. Kami dari KPI Asia karena 2 pendapat ini semuanya ada dasarnya, maka kemudian akan kita melaksanakan di bandara King Abdul Aziz. Kasihan Pak, kan dingin kan bukan main. Gitu ya. Itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian nanti akan mulai memakai kain ikhram di Bandara Adi Sumarmo. Karena ini di gelombang 2. Tidak sekalian dari Donoudan itu Pak, asrama haji itu Pak. Masa di Solo maksud saya. Oh iya. Masa di Solo. Pakai ikhramnya. Kain ikhramnya sudah kain ikhramnya harus diposisi di Donoudan pasti. Kain ikhram di sini. Tapi sudah memakai kain ikhram, kemudian ke bandara sudah di Sumarmo ini sudah pakai ikhram. Tetapi karena di sini karena belum posisi niat untuk umroh, bisa pakai jaket, bisa pakai peci, bisa. Nanti Bapak Ibu sekalian mulai di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah itu mulai sudah dilepas semua Bapak, semua pakaiannya dilepas semua. Kemudian tinggal 2 kain ikhram itu. Nanti untuk melatih menggunakan kain ikhram minggu depan saya bawakan kain ikhram
nyumpang sampun monggo Bapak. Monggo Pak Direktur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Ayo. Nggih. Lancar. Lancar. Kalau diarahin udah. Oh iya, monggo Direktur. Seperti rawuh baru tak ini. Pak Busairi ini baru dari Direktur. Melihat saya nganu kepala rombongan mangke. Nggih. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, dari asrama haji kita bicara gelombang 2 sampun memakai kain ihram, kemudian berangkat ke Bandara di Sumarmo, kemudian kita akan terbang ke Mekah, turun nanti kalau di gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz. Nah kan ya, dari sini ada pertanyaan, nanti kita masuk ke berikutnya. Ampun ya. Nah, mangke Bapak Ibu sekalian akan meniatkan, melafalkan untuk prosesi umroh Bapak Ibu sekalian di King Abdul Aziz. Nah, ini proses perjalanannya ini nanti ya, ini saya kira kemudian dari sini ada proses di Mekah nanti beberapa lama nunggu proses ibadah haji ya. Ini nanti di Mina, kemudian di ini proses haji nanti ini kita ini proses haji nanti. Saya akan menyampaikan yang prosesi umroh dulu aja. Nah, prosesi persiapan, cara memakai kain ihram nanti akan kita sampaikan minggu depan. Tapi kan ini untuk yang Dr. Safik sampun pernah haji, nanti monggo nanti kita bantu. Kemudian Pak Sairi sampun nanti umroh, sampun ya, saya tidak pernah jadi sampun. Nah, dulu prosesnya dari Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Proses umrohnya dari Madinah dulu ya, dari Bir Ali ya. Nah, kita mulai yang dari nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk yang memakai kain ihram, Bapak Ibu sekalian yang dari nanti tindak umroh, monggo nanti kita latih minggu depan, saya bawakan kain ihramnya. Ini saya lewati prosesi tawaf. Nah, bagi laki-laki memakai wangi-wangian di badan ya, di badan ya, dan rambut jika ada, maka berangkatlah Nabi dan Madinah Zabit. Ini kalau ini dari Madinah ya. Kalau memakai ikram, cara memakai kain ihram ini saya kira sudah nanti kita jelaskan. Nah, kemudian untuk doa masuk masjid, ini ada yang di sini panjang, di sini pendek. Itu aja Pak. Ini aja. Ya. Iya. Iya, doa masuk. Ya, ini doa masuk masjid, monggo yang panjang boleh, yang panjang boleh. Iya, panjang boleh. Nanti Bapak sekalian melihat kalau menghafalkan dari sini, ya. Jadi nanti kita mulai doa keluar masjid juga yang pendek atau panjang. Nah, monggo mulai dari sini. Ya. Kemudian Bapak sekalian setelah bus mulai berangkat, nanti kalau Bapak sekalian kalau posisi di Madinah, kalau gelombang 1 itu saat naik bis untuk melafalkan niat umroh. Kemudian kalau gelombang 2, panjenengan kan juga di King Abdul Aziz, bisa bareng-bareng di bandara, itu bareng-bareng di rombongan, dikoordinasi oleh dokter, dikoordinasi oleh ketua rombongan untuk melafalkan niat umroh. Betul ya? Monggo sarengan kita lafalkan niat umroh ya. Labbaika umroh. Monggo sareng-sareng. Labbaika umroh. Sareng-sareng. Labbaika umroh. Baik, Bapak sekalian kalau sudah meniat, ini niatnya bisa nanti di Jam Lamlam, bisa di Bandara King Abdul Aziz. Tapi sekali lagi kalau nanti oleh kita, oleh KPU Aisyah, karena dua-duanya ada dasarnya, nanti kita akan mulai niatnya itu di Bandara King Abdul Aziz.
Maka monggo nanti dikoordinasikan oleh Pak Dr. Sabik untuk mengkoordinasikan menika. Itu yang pertama. Monggo sepira malih labbaika umroh. Sepira malih labbaika umroh. Baik, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, perjalanan dengan bus, dalam bus berbanyak talbiyah. Ya, nah itu tadi dari King Abdul Aziz menuju ke hotel di Mekah. Oke. Ini sekitar kalau King Abdul Aziz ke Mekah itu sekitar 60 kilo, sekitar 60 kilo. 60 itu sekitar sampai hotel. Bapak sekalian, salah satu barang-barang yang Bapak Ibu sekalian bawa ada tas koper kecil, tas koper besar. Yang koper besar itu salah satu diturunkan dikumpulkan, ya, turunkan oleh kita semua, nanti akan dikumpulkan sama-sama. Nah, nanti diberi tanda. Nah, nanti kita putuskan kapan memberi tanda, warnanya apa. Itu juga disuruh Pak Imam nanti, ya, tanda untuk koper besarnya, koper kecilnya, supaya itu kan 360 jamaah Pak. Setiap rombongan nanti kan ada tandanya masing-masing untuk ditentukan oleh rombongan A ini tandanya apa, rombongan B dan seterusnya. Itu artinya berapa orang? 40 Bapak. Jadi Satu apa 40? Jadi satu rombongan itu adalah isinya 40 jamaah. Ada 4. Terus kita buat ciri sendiri yang misalnya. Itu yang untuk regu masing-masing itu dibuat sendiri. Tapi rombongan itu sudah ditentukan Kemenaker. Rombongan 1 nanti warnanya apa, rombongan 2 rombongan apa, warnanya apa, rombongan 3 warnanya apa. Itu dari KPU ya Pak? Dari pemerintah. Oh, pemerintah. gitu. Oh, Iya. iya. Yang tentukan. Yang dari kita itu adalah tandanya untuk regunya apa. Nah, supaya nanti saat dikumpulkan di bandara itu per rombongan tadi, kan itu maksudnya per rombongan tadi. Nah, itu. Kemudian panjenengan dalam bus perbanyak talbiyah. Monggo sesarengan kita mau talbiyah sekarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah malih? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah malih? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu sekalian, posisinya sudah berikram, ya. Karena sudah di proses haji, ada 9 larangan, itu ada di buku kecil itu, monggo. Saya memakai parfum, potong kuku, cabut rambut, merusak pepohonan, memburu, membunuh, bersentuhan, yang bersahwat, memanita, menutup wajah. Untuk wanita, ikramnya itu yang terbuka hanya posisi muka sama telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Telapak itu sampai belakangnya ini. Betul. Jadi full gini. Jadi yang sini. Jadi bukanya sini sama sini. Boleh. Oh, ini kan enggak apa-apa jadi sampai sini sampai aja. Sini aja. Ini kalau ibu-ibu supaya kalau ditarik itu tidak ketarik, ya. Itu pakai Manset. Ya. Tapi kan sering Bentok. Itu ya, supados nanti yang terbuka hanya muka, ya, muka sama telapak tangan. Iya, iya. Itu dua pendapat juga ya. Tinggal ada yang tutup itu ya, ada yang kalau kita udah pada itu yang ini saja. Pakai supaya kalau ketarik ini betul. Ya. Atau gitu ya. Kalau Bapak jelas hanya 2 kain ikhram. Yang ini saya kira ini sudah ada di Pak Mun, saya mau tanya Pak. Ya, baik, monggo. Yang nomor 7 itu, kalau seandainya misalnya kita jalan mau jatuh misalnya, terus otomatis Oh, enggak apa-apa. Ini kan ini apa namanya?
disangatkan untuk kalau sudah ada kecenderungan atau menunjukkan ya. Jadi kalau itu kan hal yang di sana pun nanti mesti suan, mesti itu saya bayangkan. enggak susah penyangatan supaya hati-hati. Sebenarnya itu saya kerja supaya hati-hati. Ngeten nggih. Itu Bapak sekalian, saya kira ini oke. Tiba di Hotel Mekah. Kita berjalan gelombang 1, Bapak Ibu sudah berihram selama belum prosesi tawaf dan sa'i, belum tahalul, itu harus jaga. Tiba di Hotel Mekah karena Bapak Ibu baru saja lelah perjalanan. Kalau ini 6-7 itu dari Madinah ya. Kalau kita nanti Bapak Ibu kan 10 jam karena dari mana pesawat ya. Ini kan PowerPoint untuk yang dari Madinah. Tapi yang Bapak Ibu sekalian nanti kan 10 jam dengan proses perjalanan naik pesawat dari Bandara Surma ke King Abdulaziz. Itu kan 10 jam kurang lebih. 10 jam. 10 jam. Kemudian ditambah 1 jam dari King Abdulaziz ke Mekah. Itu sekitar 60 kilo itu sekitar berapa? 1,5 jaman ya, kurang lebih ya, atau sampai 2 jam. Oke. Sebaiknya namun tetap berpakaian ihram ya. Jika misalkan terkena najis bisa ganti pakaian yang ihram. Maka nanti Bapak sekalian membawa kain ihramnya tidak satu set maksud saya. Nanti dari KPU dapat 1 set, kemudian dari Bapak sekalian dari saat panjenengan membayar itu nanti dari uang itu mendapatkan 1 set, ada dapat 2 set, dari itu cukup untuk ganti. Ya. Bagi yang sedang sakit bersabar nanti sembuh dulu dan yang terakhir bersabar nanti suci dulu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian istirahat di Hotel Mekah. Kemudian ini kewajiban karu untuk mengkoordinasikan nanti dengan ketua kafilah membagi kamar hotel. Jadi akan diberikan oleh petugas Kemenak untuk diberi kunci 1 kloter itu. Nanti akan dikumpulkan antara ketua rombongan dan karu, terutama ketua rombongannya untuk membagi karena kalau nanti posisinya itu di Medina itu tidak by name. Tapi kalau nanti panjenengan di Mekah itu alhamdulillah kemudian sama dengan kemarin by name. Sudah tinggal katakan 1 regu itu kan kalau kita kan ber-6 untuk bapaknya. Jadi ada 4 itu ABC sudah by name, ada daftarnya Pak. Daftar ini 1, 2, 3 ada daftarnya. Tapi kalau di Madinah nanti saat panjang kalau kemampuan dari Mekah ke Madinah nanti diberikan untuk dibagi. Jadi nanti kalau di Mekah ini gelombang 1 saya tegaskan ini pengalaman yang tahun kemarin akan dikumpulkan di aula dan itu kemudian si A, B, C, D di kamar ini lantai sekian dan seterusnya. Itu untuk yang pembagian kamar. Bagi yang sedang sakit bersabar sembuh ini kaitan dengan panjenengan nanti proses perjalanan untuk di tawaf dan sa'i menuju ke Mekah ke Masjid Haram. Selama ini harus menghindari semua larangan ihram pada saat menanti akan diantar oleh pemimpin. Jadi nanti ibu yang sedang haid atau bapak ibu yang gerah belum bisa melaksanakan prosesi tawaf dan sa'i akan ditunda. Yang lainnya berangkat dulu. Nah, nanti akan kita koordinasikan oleh ketua kabinet dan pemimpin dan juga ketua rombongan. Ini juga semuanya harus menghindari larangan-larangan ihram. Dari 1, 2, 3, 4 mereka untuk diskusi untuk yang ini. Tanya Pak. Monggo Pak. Kalau dari pandangan KPH Aisyah, misalnya penggunaan obat-obatan penunda haid itu gimana? Oke, dokter. Jadi kalau pas kami dari KPH Aisyah itu ada kecenderungan untuk menunggu sampai akan lebih sempurna, lebih bagus, malah disarankan untuk menunggu sampai selesai. Ya, artinya kan kadang-kadang ada yang berpendapat penggunaan obat untuk supaya langsung bisa berangkat tawaf dan sa'i, akhirnya ditunda itu ya dok ya. Iya. Iya.
itu pendapat dari kami di KPI Aisyah itu malah sayoganya alamiah. Oh, sekali alamiah. Alamiah artinya nanti kalau pas posisi haid ya sudah, kan nunggu sampai prosesi akan menuju ke haji itu kan agak longgar, lama. Itu ditunda antara 7 hari kan itu ya. Kejadian itu ditunda. Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu minta ya. Iya. Apa istilahnya kesusu ya, kesusu. Iya. Kesusu pengen tak cepat rampung gitu ya. Iya. Iya. Intinya sebenarnya boleh ya, boleh. Tapi kemarin di dalam diskusi di KPI Asia itu kalau masih seyogianya kalau waktunya masih kita hitung Pak, karena proses jadwalnya itu sering kan ada pas posisi datang sampai ke proses haji itu ada yang dekat, itu tergantung jadwalnya. Tapi kalau nanti pas prosesi datang untuk proses umroh kudum dengan proses haji itu waktunya katakan masih 15 hari atau itu masih disarankan untuk alamiah. Oh iya. Tapi mepet ya ini nanti harus ya, memang dijaga dia nanti kondisi jadwalnya. Ya, terlihat ya. Itu dokter Bila. Ngatan untuk yang prosesi menuju saat panjenengan akan melaksanakan tawaf dan sa'i, wonten pertanyaan ini dari kalimat-kalimat ini. Ini sangat penting karena ini sangat hal yang akan kita lakukan. Jadi yang sangat penting lakukan nanti proses tawaf dulu sama proses haji. Ini kan yang Bapak lakukan nanti. Ya. Tawaf itu sama sa'i juga. Oh iya. Tawaf dan sa'i. Jadi pertama kali panjang datang di Mekah. Karena gelombang dua ini. Itu hari kedua ya, kan dalam istirahat dulu kan? Biasa gini Bu. Jadi katakan misalnya panjenengan datang tergantung jadwal pesawat nanti ya. Katakan datang nanti di King Abdul Aziz siang. Siang. Kemudian perjalanan menuju ke Mekah kan sekitar satu setengah jam atau 2 jam. Katakan misalnya sore sampai asar gitu ya. Nanti panjenengan istirahat dulu. Prosesi menuju ke Mekah di Masjidil Haram itu nunggu setelah Isya. Kalau waktu sudah dobit, sudah ibaratnya sudah jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 7 kan sudah 4 jam istirahat. Kalau sudah kondisi dianggap sudah beres-beres masuk kamarnya sudah selesai, nata kopernya sudah masukkan ke kamar, kemudian nanti ketua rombongan untuk dinasikan, kita sudah cukup waktu untuk istirahat. Nanti habis sisa biasanya atau jam 9, jam 10 akan dikoordinasikan untuk berangkat ke Masjidil Haram. Untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Jadi nanti tawaf itu malam itu ya Pak? Malam itu. Tapi kalau datangnya itu katakan pagi, ya supaya kan pasti kan ikram Bapak sekalian supaya cepat selesai proses itu. Lagi ikram. Itu harus larangan ikram kan harus dipenuhi. Itu kira-kira pakai pakaian menjaga larangan itu berapa hari ya Pak? Tergantung. Kalau saat panjenengan prosesi katakan misalnya dari niat di King Abdul Aziz sampai panjenengan di Hotel Mekah ikram ya. Kemudian panjenengan berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan tahallul, itu proses panjenengan pakai kain ikram. Sampai selesai tahallul, selesai itu kemudian kondur ke hotel di Mekah baru bebas. Ganti pakaian lagi. Sampai selesai tahallul kira-kira berapa lama berarti? Dari mulai. Kalau panjenengan misalnya dari dihitung aja Pak, berangkat ke Masjidil Haram habis Isya jam 9. Perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram katakan naik bis nanti. Naik bis. Namanya bis Solawat. Masjidil Haram. Itu katakan 1 jam. Kemudian kan 1 jam. Kemudian prosesi tawaf dan sa'i itu sekitar 3 jam. Dimulai jam-jam berapa? Jam 9 tadi. Iya, jam 9 berarti 3 jam. Berarti kan kurang lebih 3 jam, kurang lebih loh Pak ya ini. Kan tergantung nanti panjangan tawafnya itu di ring 1 dekat, ada yang jauh, ada yang lebih jauh, tergantung.
sekali kan itu. Tapi sudah nggak ada pembimbingan situ, pokoknya mau cuma dipersilahkan aja. Nah, itu yang peranan nanti Pak Karom dan Pak Karu, karena pembimbing dari kita kan dua koordinasi dari 220 itu kan ada kecenderungan kalau satu KBU jadi satu itu sulit, Pak. Ya, sulit. Ada kecenderungan nanti satu rombongan, satu perombongannya itu, perombongan nanti Mengarahkannya biasanya gimana supaya kita itu Tapi bareng-bareng itu terus? satu rombongan itu bisa satu hotel gitu? bisa satu kloter, bisa satu hotel. Cuma nanti ada tingkat satu atau dua tergantung dari penampilan di Satu sana. kloter loh Bu. Satu kloter 360 Bu. Bisa satu hotel. Oh bisa. Diusahakan satu hotel. Diusahakan satu hotel. Tapi kalau misalnya terpisah ya harus siap. Ya harus siap. Nah, maksudnya Bisa. koordinasinya itu. Karena pertanyaannya bisa berarti bisa. Iya. Tapi bisa. Karena saya saat posisi tahun 2019 itu saya mengoordinasi 2 hotel. Oh. Iya, karena Sangat hotelnya kan gini, naik penuh terus pas kloter saya datang itu yang hotel terakhir ini nggak cukup, geserkan hotel berikutnya. Tapi jaraknya dekat ya. Dekat yang paling 200 meter atau berapa tergantung posisinya. Pokoknya Pak Zainul Bujani kok dekat. Jangan khawatir. Kalau suami istri biasanya diusahakan satu hotel. Satu hotel. Baru yang sendirian yang hotel lain. Ini sendiri-sendiri. Dari sekarang saya jadi mandiri Bu. Kalau 2 hotel atau itu kasus khusus. Tapi kalau kecenderungan dari tahun ke tahun itu diusahakan biasanya 1 hotel. Ini kita bicara dengan pahitnya ada ya, karena saya pernah pengalaman 2 hotel. Ya maksudnya nanti kan ngumpulin satu rombongan kan Kasihan. jadi teknisnya kan. Bukan sekarang udah ada alat komunikasi. Tenang Bu Zain, ada Tadi Pak dijawab tadi. Jangan tinggal ngekeli aja sudah. Mungkin nanti. Kayak tali rapi ya. Satu hotel pun bisa beda tingkat di lantai. Ada yang lantai 10, kemudian habis ada 10, geserkan lantai 11 gitu. 11, 10. Pokoknya nanti ketika tahun itu kita betul-betul satu semua ya. Yes, satu rombongan. Kalau nanti kondisi ambil paling pahit ya Bu ya. Paling pahit rombongan pun sering-sering bisa tidak jadi satu rombongan, bisa pergunya itu. Warna kan pas tuang itu Iya, maksud saya itu sangat sesak sedunia. Nanti teknis untuk tawafnya untuk regu ini nanti kita kreasikan untuk Betul-betul satu regu. Ini untung untuk karomnya satu regu kita ini. Ya minimal per regu sih Bu. Minimal per regu, regunya minimal per regu. Iya. Kalau satu rombongan pas kondisi sepi dulu tahun 2010 saya masih bisa Pak, karena masih agak untuk satu rombongan. Tapi kalau yang Ini Pak, satu Oh, gini, regu oh, ini. gitu. Iya, regu ini. iya, satu regu ini Pak. dengan semua dengan Pak. Ngatain ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tawaf ya. Oke ya, kalau sudah nanti Bapak Ibu sekalian akan bareng-bareng dari hotel nanti dikoordinasikan Pak Karom untuk berangkat dari hotel ke Masjidil Haram. Dari hotel ke Masjidil Haram itu naik bis. Naik bis itu besok namanya bis sholawat, itu gratis 24 jam. Naik bis. Nah, tergantung posisinya di mana. Apa di Jarwal apa di tergantung nanti hasil keputusan di itu tempatkan di mana. Ya hotel yang paling dekat dari Masjidil Haram sekitar 1 kilo ya. Ada yang 2 kilo tergantung dari posisi pandangan. Itu kan masjid. Nanti kan hotelnya dimuter di sini ya. Kan ring jangan bawa itu jauh ya. Kalau yang paling dekat itu biasanya kan haji khusus ya. Kemudian kita reguler kan di belakang-belakang. Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo tergantung dari posisi kita. Pak, jadi itu kita dari hotel mau ke Beselawat itu masih jalan kaki atau Turun aja Bu, hotel Ya. turun, kemudian di situ kita sudah ada jalan-jalan. Karena ini hotelnya, ini di sana kan
jalan ke sana Oh, sudah iya, ada iya. jalan utama di situ. Nunggu Dan di itu nanti disolawatnya di situ nunggu gitu ya. nunggu di situ. Nanti nunggu bareng-bareng berangkat ke naik bis. Iya, iya. Bisa itu hilir mudik. Jadi Oh. datang udah bareng-bareng naik gitu. Iya. Nanti kesepakatan bareng-bareng masuk. Nanti kalau kados Trans Jogja ini kartu Trans Jogja gitu. Iya. adanya gitu. Oh, gitu ya. Kartu Trans Jogja Iya, iya, datang iya. terus masuk terus bareng-bareng berangkatkan. Pokoknya satu regu ya Pak. Iya, iya. Pasti nggak jalan sendiri ya. Azan nggak boleh berdua tok loh. Kita Bu, cekelan tali rafia sebenarnya. Jadi, ngeten ya Bapak sekalian, doa masuk masjid ini yang pendek, yang Iya. panjang ada di sini ya. Yang mungkin yang pendek dua aja nanti panjang. Nah, monggo syarat Allahumma firli dunubi wa fahli abwabi rahmatik. Tapi sebelum ini, Bapak sekalian kan dikumpulkan di depan pintu masuk Masjid Haram. Iya. Nah, nanti dicek oleh Pak Karom, Pak Karu, apakah Bapak kita sudah lengkap. Iya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang belum wudhu atau wudhunya batal? Nah, itu batal. Kalau wudhunya batal, tolong ditunggu, ditamani. Kalau di toilet bapak-bapak itu kan sendiri-sendiri nanti ditemani untuk ke toilet harus untuk bersih-bersih atau enggak kalau mau kencing dan kemudian harus berwudu itu kan ditunggu di depan halaman Masjidil Haram. Kalau sudah lengkap baru bareng-bareng benar-benar masuk ke Masjidil Haram. Jadi ini perlu penekanan. Satu, jangan nahan karena posisi nanti pas toa padanya kan harus kondisi suci. Nah, jadi kalau misalnya nahan untuk perjalanan tadi berkencing ya di yang aja ke Di masjid toilet itu dulu. ya, Ah, di anu ya. di luar masjid ya. Masih ada kamar mandi. Ada kamar mandi dan toilet. Ada di situ. Dan di situ. Dan nanti apa namanya sudah oke, sudah semua lengkap, sudah semua suci, sudah berwudu. Tapi perjalanan kan mungkin batal dan seterusnya ya. Nah, terus setelah itu baru kita bersama-sama akan masuk masjid melaksanakan tawaf dan sa'i. Nah, kan ya? Terus itu Pak, bacaan doa-doa itu baca sendiri-sendiri atau dipimpin oleh pimpinan? Sendiri-sendiri Pak. Di sini nanti kalau misalnya katakan masuk doa masuk masjid ya, misalnya kalau belum hafal kan nanti ada Pak minimal Pak Karom dan Pak Karu hafal kan bisa ngimpin. Ngerti sih. Kalau kan Kemudian juga diingatkan ini sekarang iya. baca Iya, harus. Iya. Kami sering mungkin lupa karena tidak Iya, bacaan. iya. Lupa baca doa. Monggo sarankan doa masuk masjid. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Saat sampun menika Bapak sekalian, saat masuk ke masjid, kemudian Keluar. Bapak Ibu sekalian akan melihat Ka'bah. Di dalam masjid itu enggak Pak, keluar dulu kan? Keluar tuh. Nah, kita posisi di Kan luar. di dalam masjid itu tadi doa masuk masjid. Oke, ini Terus masuk sholat ya, Pak. baru masuk masjid ini. Iya. Iya, masuk masjid. Iya. Walaupun termasuk di pelatarannya sudah termasuk. Nanti ada batasnya Bu. Batanya kalau batanya kan mau tawaf toh. Iya. Nah, itu kan di pelataran dulu. Oh, Iya. Pelataran mau kan ini Masjidil Haram. Iya. Kayaknya di pelataran sini. Iya. Nah, ini nunggu Pak Karom ini ngecek apakah Anda sudah lengkap. Pak Karom bertanggung untuk 4 regu. Kalau Karom bertanggung untuk 1 regu kan. Iya. Nah, ini sudah lengkap. Kalau nggak ada ya kalau belum lengkap ya ditunggu. Mungkin ada yang masih butuh Iya, apa iya. batal harus duduk lagi. Nah, setelah ini lengkap, Bapak Ibu sekalian masuk ke masjid. Nah, masuk dari pintu mana tergantung ke posisi pandangnya nanti posisi di mana. Gitu ya. Kemudian masuk ke masjid. Saat masuk ini kan melihat Doa sebelumnya doa itu. doa ini. Ya. Masuk masjid. Ya. Oke. Terus sholat. Terus panjenengan di sini betul langsung doa melihat Ka'bah. harus Ka'bah, itu kita baca itu. Oh, jadi masuk masjid itu ya harus ingat Ka'bah gitu. Nggih, kalau masuk langsung panjenengan melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah menika panjenengan berdoa. Berdoa bersama. Monggo bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayna rabbana salam. Monggo.
salam wa hayyina rabbana bisalam. Sudah malih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Sudah malih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Nah, sak sampun menika Bapak Ibu sekalian, lajeng Bapak Ibu sekalian akan selesai berdoa melihat Ka'bah. Bagi laki-laki nama ridha ya, kain ikram diletakkan di bawah ketiak kanan, namanya ittiba. Jadi nanti saya praktekkan ya saat ini ya, di bawah ketiak kanan ya. Ini kelihatan Bapak ya. Ini ya, kelihatan. Ini seperti gambar yang sebelah ini. Pakaian ikramnya ini adalah posisi di kelihatannya. Yeah. Yang kelihatan berarti yang kiri. Yang mana? Ini. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Ini ya, bawah ketiak kanan. Di bawah ketiak kanan tuh Pak. Oh, iya. Nah, nanti dipraktekkan besok saya bawa ke kantor untuk praktek bersama-sama. Nah, sekarang saya bukakan ini yang saya buatkan Bapak sekalian, saya jelaskan untuk yang ini. Monggo dicak menika Bapak sekalian. Ini tetap ini ada komponen. Ini Bapak sekalian ada gambar. Ini yang samun tindak haji dan umroh, saya kira ini sudah dilihat, tapi kita bersama-sama karena ini untuk kita sampaikan. Jadi Bapak sekalian akan dari posisi keluar dari posisi keluar masuk di Masjidil Haram tadi, kemudian melihat Ka'bah, kemudian doa tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tadi, kemudian langsung panjenengan menuju ke posisi di Hajar Aswad ya. Ini ada posisi di sini, ada posisi garis ya. Garis putaran pertama ini dari Hajar Aswad ya, ini satu putaran pertama dimulai dari dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi ini pada posisi ada multazam, ada pintu Ka'bah, kemudian ini ada Hijr Ismail, kemudian ini makom Ibrahim, kemudian ada rukun Yamani di sini ya. Ini ada gambar ini. Ini panjenengan akan melaksanakan tawaf 7 putaran. Intinya Bapak sekalian harus kondisi atau keadaan suci. Ini ya, suci. Nah, memulai tawaf, wajah menghadap Hajar Aswad, lambaikan tangan kanan, dikirakan seakan dapat menggapai Hajar Aswad sambil mengucapkan. Nah, sambil mengucapkan ini, monggo saran-saran kita ucapkan. Jadi posisi di mriko, di gambar mriko, bisa di dekat di Hajar atau di jauh tergantung dari posisi jamaahnya ya. Dan tergantung. Nanti diusahakan untuk yang tawaf qudum betul, nanti posisi di pelataran ya Pak ya. Jadi yang pertama ini supaya memang di pelataran kan bisa di pelataran, bisa di lingkaran yang di masjid yang tertutup, bisa di lantai 2, bisa di lantai 3. Nah, yang pertama ini diusahakan karena memang mulai kebijakan mulai tahun 2000 berapa ya? 2003 ya salah ya. Itu kan yang di pelataran Masjidil Haram ini yang memakai kain ikram Bapak. Di pelatarannya ini. Jadi nanti yang sudah rutin tiap hari itu yang tidak pakai ikram kan tidak bisa masuk di pelataran Masjidil Haram. Di dalam masjid. Ka'bah. Di dalam masjid. Di dalam masjidnya. Dari Masjidil Haram itu kan Ka'bah. Ini kan terbuka Bapak. Terbuka. Itu masuk dalam wilayah dalam masjid. Dalam masjid. Jadi masjidnya nggak kayak di kita Pak. Muter ini Pak, muter. Ini masjid ini ya. Ini Ka'bah ya. Ka'bah terus di sini pelataran masjid. Ya, mengelilingi. Terbuka. Terus yang di luar sini yang tertutup masjid. Jadi yang kita menggunakan kain ikram itu hanya di yang pelataran ini nggak seputar Ka'bah. Itu kalau kebijakan yang kemarin itu yang tidak pakai kain ikram tidak boleh masuk di pelataran. Di atas atau di bawah. lantai dasar. saya yang tidak berikram itu di lantai
bisa di lantai 1 tapi yang di masjid yang tertutup. Di luar. Nah, ditutup dalam masjid tapi tertutup. Ada gambaran nggak Pak? Ini Ka'bah. Terus ini pelataran masjid, tapi yang terbuka ini masjid ya, jalan masjid ya terbuka itu. Kemudian di luarnya ini ada ring berikutnya ini tertutup masjidnya. Itu lantai 1, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan itu kan yang terbuka. Nah, panjenengan yang pertama di toa pertama umroh ini nanti di pelataran yang dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah yang di posisi ini Bapak. Ini Ka'bah. Nah, yang pelataran sini. Di sini posisi di sini nanti Masjidil Haram yang tertutup. Yang lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Kemudian dari sini panjenengan yang posisi di sini ini posisi pakai kain ikram yang tidak boleh di posisi di sini. Ini tidak sih tahun berapa? Tidak sih tahun berapa? 2014. 2014 masih boleh kan di sini? Ya, masih campur. Masih campur. Zaman 2004 ini ya, ini yang khusus yang tidak pakai ikram. Makanya bapaknya pakai ikram ya bisa masuk di sini. Lantai 1. Gimana Pak Imam gambarannya? Ada gambarannya. Ada gambar nggak saya lihat? Ada gambar. Udah punya bayangan. Bayangan sih. Belum ya, ada gambar. Saya berarti gambarnya ya, Pak Imam ya. Jadi ingat Pak lagi. Ini Ka'bah ya, Ka'bah. Kemudian di sini pelatarannya yang terbuka. Terus dari sini lingkaran berikutnya yang tertutup. Nah, nanti panjenengan di pertama kali umroh Kudum tadi masuk di pelataran yang dekat Ka'bah. Bisa ya Pak di situ ya. Insya Allah nanti ya walaupun tidak dekat ya tapi tergantung nanti posisi kan jamaahnya penuh sesak di situ ya. Gitu ya. Tuh. Kemudian harus sambil mengucapkan proses ini ya untuk tawaf ya, maka melakukan niat tadi untuk melafalkan ini. Monggo nanti di sini posisi Bapak sekalian di sini. Monggo saran-saran karena tidak ini kan dulu Rasulullah menggapai gitu, acara apa? Ya. Tapi kan kita kalau penuh nggak bisa, jauh. Nah, jauh berarti melambaikan tangan aja. Monggo saran-saran Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Ampun, ngaten, mari kita ulang-ulang. Selesai melambaikan tangan, tak perlu mengetuk tangan. Kanan hadap kanan, jalan pelan-pelan atau pria lari-lari kecil. Lari itu apa ya? Ngicrik ya. Ngicrik ya. Kecil dari istilah Pak Ferry ada licik tahu Pak? Ngicrik, lari kecil. Nanti kita praktekkan ya. Kecil pada putaran 1 2 3 kemudian putaran 5 4 5 6 7 jalan biasa. Selama tawaf memperbanyak zikir doa sempurna. Doanya macam-macam boleh. Misalnya ini Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sampai ini nanti juga boleh, tapi ya ini wala haula wala quwata illa billah. Nah, dan ini berbanyak. Apakah hanya ini saja boleh? Jangan boleh nggak? Boleh. Ini salah satu contoh. Oke.
Ka'bah selalu berada di sebelah kiri selama mengelilingi setiap rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad membaca. Nah, ini pas panjangan posisi di sini. Ini kemudian posisi ini rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad melafalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga terus sampai ke Hajar Aswad lagi. Terus mengelilingi sampai 7 kali. Setelah 7 putaran sambil mengembalikan rida, Bapak tadi kan yang di bawah ketiak kanan, tadi yang Bapak khusus menuju ke arah belakang makom Ibrahim. Nah, jadi kalau sudah 7 kali tadi, 7 kali tawaf tadi, kemudian Bapak sekalian dari sini berangkat menuju ke belakang makom Ibrahim. Ini ada gambar kecil ini, makom Ibrahim. Kemudian mengembalikan selendang ikram di atas kedua pundak menuju arah belakang makom Ibrahim. Sambil membaca, bahwa sarangan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Monggo mulai lagi. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, mereka sebelum ke sini berlanjut dari proses tawaf ini ya, ada yang perlu kita diskusikan bareng-bareng. Dari mulai pertama, ini dari proses dari sini, proses tawaf ya. Sekali lagi Bapak-bapak 1, 2, 3, kemudian putaran 4, 5, 6, 7, selesai contoh zikirnya menika. Lajeng Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad mawas Rabbana atina fid dunya hasanah. Lajeng amalan yang menjadi tawaf bagus setelah Bapak sekalian 7 kali. Ka'bah selalu di kiri berarti perlawanan jarum jam. Iya betul, jarum jam. Setelah 7 putaran sambil mengembalikan ridat selendang ikram tadi akan menuju ke makam. Satu putaran kira-kira minimal berapa menit perkiraan? Kemudian dikalikan 7. Tergantung dari Pak. Penuh. Perkiraannya ya. Berarti kalau ini Ka'bah, ini putaran kecil, putaran agak di luar, agak yang luar lagi, itu kan beda-beda. Beda. Ya. Berapa ya perkiraannya ya? Kalau katakan satu putaran itu sekitar bisa 30 menit, 20 menitan. 36 menit. Tapi tergantung posisi ini. Dan juga tergantung desak-desakannya. Jadi jalan nggak bisa bantu ya Pak. Karena pasti 24 jam pasti akan tempetan itu Pak. Jadi nggak bisa. Itu nggak bisa kali Pak. Kalau itu kondisi ideal real, tapi kalau nanti nggak bisa ya tidak. Cuman pas posisi begini, masih begini ya, pas begini ya. Begini, berarti ya begini ya. Gini ya. Mungkin apa yang gini kan begini aja. Ya, ini sikon Pak, sikon di sini. Nah, ini jadi kalau di proses jamnya ya relatif sekali Pak. Dan tapi kalau rata-rata kalau Bapak Ibu di total itu ya proses tawaf dan sa'i selesai bisa sekitar 2,5 jam sampai 3 jam setelah itu. Dan itu Pak 3 jaman. Pak, dan alhamdulillah nikmat dan senang, tidak merasa kesel. Ya. Terasa. Itu yang kuarakan. Tanya Pak, kalau kita kan harus dalam keadaan suci ya. Belum selesai putaran kita batal, misalnya itu padahal kita kan berrombongan. Ini kasus ya, kasus yang bisa terjadi tapi jarang-jarang terjadi. Kalau misalnya terjadi, itu kita sarankan nanti yang membawa nanti akan dibawa barang bawaan ya. Tapi selama kita ketemuannya kecil ya Pak. Karena kalau dulu dia sarankan untuk ditunggu kemudian wudhu kan jauh, tunggunya susah. Jadi, bisa terpisah, bisa hilang. Ya, ini yang tidak kita inginkan ya Pak, misalnya, terus pengen apa pipis gitu. Nah, itu otomatis kan keluar gitu.
itu tadi disarankan Pak Toto kan nanti di depan sebelum masuk ke masjid. Belum masuk. Itu dituntas Tuntas ya. Sama pakai pampers. Oh enggak. Enggak. Oh iya, itu posisi harus. Mudah-mudahan Bismillah, mudah-mudahan pokoknya Doa. pandai satu doa yang Tuntaskan kedua dulu. secara sebelum masuk masjid dengan Tuntas. dari hotel kan sudah wudhu, Ya. wudhu kan bersih-bersih dulu. Nah, itu sudah tuntas. Ya. Berarti kan wudhu di hotel. Tapi saat perjalanan ke Masjidil Haram di halaman itu Pak Haram berkewajiban nanya apa Pak Karu, kira-kira ada yang ingin kencing? Ya, ada ya. Ada. Kok wis disiapin di sini? Atau ada yang minimal, ada yang batal ya? Iya. Enggak sebab kan sudah tua-tua itu. Betul. Nggih, betul. Pipis itu hampir sering. Tidak bisa menahan, tidak bisa menahan. Tidak bisa nangis itu, ya betul. Maka itu. Tapi mudah-mudahan dengan ujian itu mengurangi yang itu terjadi. Tapi kalau terpaksa pertanyaannya batal dalam posisi tawaf tadi, ya diatasi pakai seperti itu. Ya, butuhnya tidak sempurna tapi bismillah karena udah supaya ya mungkin nggak sempurna ya tapi ya insya Allah itu ya sudah. Aku Ampuni Allah. masih yakin nih Pak. Iya. Kalau pakai semprot itu untuk yang tangan. Ya. Itu kok kemarin waktu di slide itu kan ada yang tangan kok cuma sampai di sini tok. Iya, gini sudah. Ya ini enggak Karena digeserkan kondisi, sini. ya kondisi kan kondisi gini ya. Terus Ya, kalau ya, sudah terbuka ya, kan, ya. kan Oh, sudah mulai. Pokoknya ini aja. Oh, j. Kalau memungkinkan kan gini bisa Ya. ya, mungkin aja. Tapi kalau itu kondisi darurat ya, ada. Enggak disemprot-semprotkan bajunya enggak. Enggak diseret terus begini aja. Oh, gitu. Tapi muka enggak, Pak? Bukan Semuanya. disemprot aja Pak. Termasuk kepala juga ya Pak, disemprotkan di kerudung gitu ya Pak. Diseret gitu aja. Oh iya. Oh iya. Begitu Wajahnya. Tapi tetap harus sesuai urutan ya Pak ya. Iya, iya. Tapi yang rukun aja kan enggak semuanya. Yang rukun. Kaki ya kan susah ya. Iya. Kan dulu ya udah disemprot. Disemprotkan di bawah kaki aja. Kalau tayamum sama kan sudah ya taran itu. Oh, Sudah ya tayamum. Jadi kalau kan kita ada tayamum di pada apa di pesawat itu. Dipraktekkan Pak biar kita. Nanti kita praktekkan nanti. Nanti kapan? Saya beri urutannya sesuai dengan majelis tarjih besok berikan. Yaitu kondisi darurat yang harus dilakukan ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kan berarti harus naik pesawat. Dipraktekkan. nanti kita praktekkan ya. Kalau dipraktekkan katanya kita harus haji dulu. Apa ya? Definitif. Definitif. Oke, nggih proses tua nanti kita praktekkan salat ba'da tawaf sambil. Ini. Salat sunat ba'da tawaf di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Firur, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu apa semua ya. Nanti Bapak sekalian, nanti salat untuk 2 rakaatnya itu posisi di belakang makam Ibrahim. Ini ada mungkin di sini Bapak sekalian, ini kan penuh dari jamaah. Mangke Pak Imam dikoordinasikan ini gantian sholatnya ya. Gantian ada yang jaga. Kalau pas penuh ada yang jaga sebelah kirinya supaya nanti tidak tertabrak ini kan putar sana ya. Di sininya itu sholat 2 rakaat ini. Gantian sholatnya. Nah itu misalnya Pak, itu kan seperti saya nggak bisa sholat dengan biasanya kayak kursi. Nah itu di sana itu apakah ada kursi? Apakah lebih baik saya sholatnya selonjor? Sambil duduk malam. Gini. Oh iya. Sebisanya itu lakukan. Bisa bawa kursi. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi saya selonjor aja. Sambil duduk ya. Jadi ini 2 rakaat nanti gantian. Sini Bapak. Ini sampai sini. Ini Itu yang Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nggih, Al-Ikhlas kemudian mohon doa secukupnya. Iya. Nah, nanti kalau kondisi Bapak Ibu sekalian setelah sholat ini sudah selesai semua, kemudian menuju ke air Zam-Zam sini sebelah luarnya, di sebelah luarnya Zam-Zam di sini sebelah sini ya. Ini nanti Bapak sekalian barulah minum air Zam-Zam cara pilih salah satu. Saya berdiri menghadap kiblat ya.
atau berdoa dulu kemudian minum setiap kali terbang bernapas atau ini kita praktekkan nanti. Iya. Ya. Sholat sunat Pak ini sampun ya sholat ini ada pertanyaan ya sholat dulu. Jadi di belakang makam Ibrahim panjenengan sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Ya, Walaupun sendiri-sendiri. bersama-sama tapi niatnya sendiri-sendiri. Iya, niatnya sendiri-sendiri bareng-bareng. Oh iya, saya tuh diceritain teman yang tinggal di situ. Karena saking suannya, kadang aku nggak sempurna rukuknya, sujudnya, kadang Betul. rukuk gitu. Disembul. Depannya sudah ada orang. Iya, betul. Terutama orang-orang Arab katanya, pokoknya orang itu kita udah sudah gini toh, Iya. dia nggak peduli pokoknya. Oh iya. Dan kalau kondisi di sana udah nggak bisa sempurna, Bu. Yang kita teorikan di sini Iya. ya, harus begini, mungkin di sana akan ya, sesuai kondisi di sana. Semuanya kayak ibu-ibu lagi sujud apa belakangnya. Makanya itu tanggang. Oh iya. Selama perlu sesak, Bu. Ya Bismillah. Iya, makanya mungkin nanti Bu sholat di belakang ini kan kayaknya bisa di belakang ya, tapi kenyataannya mungkin kita akan jauh sudah Tapi kan mendekat. sama saja ya Pak ya. Iya. Di belakang makam Ibrahim ini jauh sudah posisi mendekati di. Caranya gitu loh. Iya. Iya. Ya. Ya boleh sih selo. Nah, boleh sih kalau kita nama ya, Bu. Itu nanti kan dipasang pengaman tuh, Bu. Ada. Nanti kita yang jadi. Iya, gantian. Oh gitu ya. Suruh Pak, bisa demikian baik. Enggak, makanya Bu. jadi Ya, ini tadi, sebagian itu sholat, Sholat, sebagian sebagian itu jadi mengamankan. Iya. Karena ibu-ibu misalnya Bu Imam sholat itu ya, bapaknya sebelah sini, katanya ini muter ya. Ini muter, soalnya kan di sini. Ini kan puteran. Nah, bapak di sini, ibu sholat di sini. Bapak ada, Pak Imam di sini. Supaya gantian, supaya ini tidak pas sholat tidak Pak, cuma jaga satu Pak. Ya, Iya, nanti nanti 10 Bu. Kita Ini kan kan 10, 10. Bu. Ya, ya maksudnya. Bapak-bapak bisa jaga Nanti ibu. Pak Imam yang nggak banyak. Ya, saya nggak sampai. Ya, gantian. Jangan tahu itu. Ini saya contoh aja. Tapi nanti jaga bapak-bapak. Bisa Pak Dokter yang jaga sebelahnya. Tak kira itu misalnya 5 sholat yang depan dan Oh, iya. gitu loh. Enggak. Kalau memungkinkan begitu bisa. Kalau Kalau nggak memungkinkan nanti Kan tidak mungkin juga. Oh gitu ya. Besok pokoknya gini Bu, kalau di rumah kan besok, dokter kan dari istrinya, Iya. dokter, kalau di sana milik semua gitu. Pak Imam yang ini milik sejuta umat. Terlalu banyak. Minimal 10 umat. Jadi kan ini kondisi Pak, kondisi. Iya, Jadi kalau iya, iya. dan contoh Pak Imam gimana contoh cara ini contoh Ya, kan, saya. Pak. Well, insya Allah nanti bareng-bareng. Iya. Nah dan Bapak Ibu sekalian, ini untuk kemudian doa minum air jam sama napal sih. Ya, monggo pada posisi minum air jam ini sambil berdiri. Jadi kalau kita minum itu kan kita duduk harus ya. Kalau di sana malah duduk berdiri. Harus berdiri. Perkecualian ya. Perkecualian karena kondisinya nggak mungkin duduk. Ya itu membantu ya. Saya berdiri menghadap kiblat, tarik napas 3 kali sebelum berdoa. Jadi banyak minum. Enggak contoh praktek Pak. Contoh. Ya. Sambil berdiri, berdiri. Oh, yang sini nggak boleh. Kalau begini ya, pegang gitu ya, ngambil jam itu di pinggir Ya. di sini banyak Ya, jam. ya. Pakai keran disiapkan, keran gitu, pecet gitu. Itu perlu juga Ya. sekat. Menghadap ke Jangan pas ini apa salah ya? Kaabah. Jangan posisi pas ngambil terus lalu minum, baru balik. menghadap ke Ka'bah. sana. Oh, Cik. Ka'bah baru gini-gini, tarik, terus berdoa. Tarik berdoa. Berdoa. Nah, berdoanya Bapak Ibu sekalian ini doa yang ini Bapak ada berapa? Ini doanya. Pak, diem ditarik itu dilepas nggak? Ini. Oh, jangan Bu. Setelah setengah jam baru dilepas. Tarik. Terus ya. Minum apa? Langsung minum itu loh. Enggak, Pak. habis itu baru berdoa. Oh, Jadi iya. berdoa ini. Nanti kalau setelah setengah jam nggak bisa pulang. Monggo doa mau berdoa bersama-sama yang tidak belum hafal baca, kalau tidak hafal tidak usah melihat sini. Allahumma ini as'aluka ilman Dengan baris kontekan wa amal. ini gurita. Coba bareng-bareng.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min ridha. Ini juga doa yang kalau pas kita pulang lalu kita ngasih jam-jam itu Iya, kepada tetangga gitu. Tapi nggak berdiri. Nggak berdiri hari ini. Terus di sana lagi. Tapi kalau pas di rumah Di kita rumah misalnya nyuguh, Nah, itu Yuk kita sama-sama berdoa gitu. sama-sama ya, doanya sama-sama. Iya, doanya. Oh ya. Ini berarti kata berdiri Pak. Iya. Ini kalau berdiri baru kalau ini. Tapi juga kalau udah di rumah tarik nafas juga. Nggak usah ya. Nggak usah. Doa Aja aja. tadi bilangnya Pak Nur. Setelah minum. Enggak Ya. Tarik nafas setengah jam nih, Bu. Kalau di sana itu disunahkan berdiri Iya. atau memang diwajibkan? Disunahkan berdiri. Disunahkan berdiri. Malah sunnah. Kalau sudah pulang ke rumah, Iya. itu kalau yang saya jalani selama ini, kalau kita itu silaturahim ke orang yang sepulang dari haji atau umroh itu tetap berdiri dan menghadap Ka'bah. Wih, Itu bagaimana? masa berdiri? Enggak berdiri Pak, duduk. Enggak, Pak. Tetap duduk. Duduk ya. Kalau di rumah ya enggak ada, Pak. Yang berdiri itu untuk yang setelah tawaf. Yang tawaf. Iya. Nanti kalau misalnya pas di Medina, di Masjid Nabawi, di sholat biasa ya ada air zam-zam itu udah biasa. Biasa ya. Termasuk di tanah air juga duduk. Iya. Yang berdiri itu Ada ya? pas Saya untuk pas berdiri. itu Di aja. makam ini ya, iya, yang kami lakukan itu selama ini berdiri. Oh itu? Enggak. Enggak, Pak. Ya mungkin karena Pak Kalau Azil misalnya tamunya banyak kok apa dong? Iya. Saya Pak Azilnya selalu seperti Tapi kalau saya tanya, Pak, kenapa harus berdiri? Karena sunnahnya duduk. Ini di sana Pak. Sebenarnya saya pas posisi pas proses tawaf, kemudian sa'i, tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian baru masuk ke dekat air zam-zam itu baru kita minumnya begini. Kalau itu ada pendapat khusus itu ya, ada yang gitu ya. Nanti kita lihat hadisnya. yang kami lakukan selama ini seperti itu. Berdiri. Istilahnya penjenengan tindakan jadi saya. Saya mempraktekkan di sana. Jadi karena minum air zam-zam itu disunahkan untuk berdiri, maka di sini di tanah air pun kita sambil berdiri. Disunahkan di sana Pak. Disunahkan di sana. Ya, di sana disunahkan. Tapi kalau di sini terus ada yang niru seperti itu. Berarti hanya tiru-tiru. Berarti bimbingan manasik dulu ya Pak. Biar benar ya. Iya. Nggih. Ngeten nggih Bapak nggih. Nggih. Atau berat dulu kemudian minum air setiap kali tekan bernafas dulu lagi kali ini. Itu. Kemudian Bapak sekalian, ini sudah jam 9 ya. Untuk yang sa'i besok ya kalau nggak cukup ya. Iya, Pak. Ya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong nanti Pak Karu pas posisi di sini nanti nunggu yang semua selesai di Anjani. Semua nunggu selesai karena panjenengan akan berjalan menuju ke Bukit Sofa. Menuju ke Bukit Sofa melaksanakan proses sa'i. Nah, proses ini ada nanti dari di tempat makan ayam, minum air zam-zam itu kemudian belok ke kiri, itu kemudian ke kanan. Nah, ke kanan terus naik gitu, naik pelan-pelan. Ada naik agak naik gitu. Di gambar naik itu kemudian di posisi di sini ya ini. Ya, ketika menaiki Bukit Sofa bacalah ini. Jadi kalau nanti setelah ngumpul, kalau bisa satu rombongan nanti alhamdulillah satu rombongan. Pahitnya bukan pahitnya ya, kita berbicara pahitnya ya. Kondisi tidak memungkinkan satu regu ini. Nanti Pak Karon nanti kan masing punya regu masing-masing. Pasakan masing-masing regu kali ya. Ini ngumpul monggo. Ini ke regu masing-masing. Nanti setelah ngumpul satu regu di sini atau kalau bisa satu rombongan satu regu, kemudian dari posisi minum air ayam tadi akan berjalan menuju ke Bukit Sofa. Mampu. Nah,